Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan wisuda anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah nikmat anak. Maka anak adalah perhiasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta, wal banun dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, yaitu perhiasan dalam kehidupan dunia. Maka anak-anak atau darah daging yang berjalan di muka bumi itu adalah perhiasan bagi orang tuanya, seperti bintang di langit, betul-betul menjadi penghias di malam hari, atau seperti tanaman, seperti bunga-bunga yang ada di tanaman yang menghiasi taman-taman rumah kita. Ikhwan nasadukumullah, Nabi Zakaria, seorang nabi yang sangat disegani oleh umatnya. Beliau disayangi, dihormati oleh umatnya. Meskipun demikian, Nabi Zakaria merasakan kesepian, sya'ara bil wahdah, merasakan kesepian. Kenapa? Karena tidak hadir, yaitu seorang anak. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Diabadikan dalam Al-Quran, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian ya Allah tanpa memiliki keturunan. Nabi Muhammad SAW begitu sedih. Tidak ada kesedihan yang lebih sedih ketika anaknya meninggal dunia. Beliau bersedih ketika meninggal Ibrahim, dipeluknya, diciumnya Ibrahim. Menunjukkan, ikhwan nasadukumullah, kesedihan yang dalam ketika anak itu celaka. Kesedihan yang paling dalam ketika anak itu tidak sukses. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal berbincang-bincang dengan anaknya. Saat itu anaknya sedang membetulkan sepatu ayahnya. Kata ayahnya, sudah anak, biarkan sepatu itu. Singkat cerita, anaknya bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kapankah kita istirahat? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, kita akan istirahat ketika engkau, wahai anakku, sukses melewati jembatan yang terbentang di atas punggung neraka jahanam. Ketika sukses melewati jembatan itu, setelah jembatan itulah, di sanalah hunaka ar-rahah, di sanalah istirahat yang sesungguhnya setelah melewati jembatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, buah hati kita, pada hari kiamat kelak, mereka akan meniti jembatan yang terbentang di atas punggung neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita pasti akan melewati jembatan itu. Lalu siapakah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fihi jithiya. Yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang bertakwa. Bahagia bukan ketika kita berjumpa dengan anak kita di dunia. Bahagia bukan ketika melihat anak-anak kita sehat di rumah-rumah kita. Tapi kebahagiaan yang paling besar adalah ketika anak kita tidak terpeleset, tidak terjatuh, terjungkal ketika meniti sirat atau ketika meniti jembatan yang berada di atas punggung neraka jahanam. Maka ikhwan nasadukumullah, bayangkan ketika Bapak Ibu sekalian meniti sirat, kemudian ketika di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fanima uqbad dar. Disambut oleh para malaikat, salamun alaikum, keselamatkanlah buat kalian, bima sabartum, karena kesabaran, karena udah sabar mendidik anak di dunia. Dan ternyata lebih bahagia lagi ketika kita melihat ternyata anak-anak kita sudah lebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan nasadukumullah,
Kenikmatan yang paling besar adalah ketika kita bisa berjumpa bersatu dengan anak-anak kita, dengan istri kita di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berbincang-bincang dengan anak-anak kita. Hadirin, Berbincang-bincang tentang dulu ketika kita di dunia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita sudah bersusah payah menjaga kesolehan, menjaga ketakwaan, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayah mengatakan, "Nah, hari inilah, detik inilah rehat yang sesungguhnya." Maka ikhwan asyadakumullah. Tapi ternyata tidak semua anak menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ibu, seorang ayah yang memiliki anak karena anaknya tidak soleh. Anaknya tidak soleh, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin berharap, tidak menginginkan agar anak itu lahir dari rahim kandungannya. Ikhwan nasadakumullah, anak baru dikatakan soleh, anak baru dikatakan nikmat ketika mereka berhias dengan kesolehan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh itu butuh perjuangan. Di antara hal-hal yang bisa membantu kita agar memiliki anak yang soleh, solehah, pertama dan kedua adalah menikah. Menikah, mencari calon pasangan yang soleh, solehah, mencari calon suami yang soleh, mencari calon istri yang solehah. Ini pondasi. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jemu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senakal-nakalnya anak kita, sebandel-bandelnya anak kita, jangan pernah mendoakan keburukan buat anak kita. Jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak yang soleh. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, ketika banjir bandang, dia berkata kepada anaknya, "Nah, ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut dengan ayah, naik bahtera, naik kapal, air sudah keluar dari tanah." Kata anaknya, "Tidak." Ketika dua air sudah bertemu, air dari langit, kemudian air dari tanah bertemu. Ikhwan nasadakumullah, ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama ayah. Tapi anaknya tidak mau. Nabi Nuh tidak memutus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak memutus ikhtiarnya, usahanya untuk mengajak anaknya sampai anaknya tenggelam. Ikhwan nasadakumullah. Maka doakan anak. Di antara hal yang sering kita lupakan adalah mendoakan anak. Ciri khas para nabi, mereka senantiasa mendoakan anak-anaknya. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Bahkan beliau berdoa berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia senja baru dikabulkan oleh Allah. Setelah beliau punya anak, beliau tidak putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku, yaitu yang senantiasa mendirikan salat. Atau doanya ibadur rahman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Cari, buru waktu-waktu yang mustajab. Wahai para ayah, wahai para bunda, cari waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan anak kita, untuk mendoakan buah hati kita. Boleh di sepertiga malam terakhir, boleh juga setelah sholat 5 waktu. Dalam sujud-sujud kita doakan anak kita, ingatkan istri kita, ingatkan pasangan kita. Sudahkah hari ini kita mendoakan anak kita? Sudahkah hari ini kita mendoakan hati anak kita? Ya Allah, semoga hati anakku disolehkan. Solehkanlah hati anakku ya Allah. Perbaikilah amal anakku ya Allah. Kemudian ikhwanasadaqumullah, ketika kita mendoakan anak kita, jangan juga dibatasi hanya doakan anak kita. Apalagi ketika kita melihat anak tetangga kita yang nakal, atau melihat ada anak yang nakal, doakan anak-anak yang nakal meskipun bukan anak kita. Meskipun anak itu bukan anak kita, doakan anak itu. Karena ketika kita mendoakan, setelah kita doakan anak kita doakan anak-anak yang nakal di sekitar rumah kita atau yang kita lihat. Ikhwan nasadakumullah, itu sangat bermanfaat untuk anak kita. Karena malaikat akan mengaminkan. Dan juga malaikat berkata, "Walaka bimithli," semoga anakmu juga soleh. Ikhwan nasadakumullah, Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang sangat memusuhi Islam, sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam, yang dahulunya sangat benci dengan Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena doa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beri jeda, beri waktu kepada anak kita yang nakal untuk merubah diri, dan jangan putus untuk mendoakan mereka. Ikhwan asadukumullah, yang kedua, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya agar anak kita soleh solehah adalah berikan harta yang halal kepada anak kita, berikan nafkah yang halal kepada anak kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 rupiah yang haram, 1 rupiah yang haram yang kita berikan kepada anak kita akan menjadi apa? Akan menjadi badai, akan menjadi badai yang menghantam hati anak kita. Maka jangan remehkan harta yang haram, karena dari harta yang haram itu membuat anak kita tidak soleh dan solehah. Ikhwan nasadakumullah, jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Kata Nabi, wala yahmilannakum istibta'ur rizki an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai lambatnya rezeki membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, rezeki saya lambat, saya lama nggak bisa dapat rumah, saya lama nggak bisa dapat mobil, nggak bisa dapat motor. Jangan sampai lambatnya rezeki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kita bermaksiat kepada Allah. Ketika bermaksiat kepada Allah, akhirnya kita menipu, akhirnya kita berdusta, akhirnya kita curang. Dan ingat, ketika kita mau bermaksiat kepada Allah dengan harta, ingat kita punya anak. Anak yang diberikan dari hasil harta yang haram itu akan berdampak buruk kepada anak kita. Khawatirnya akan berubah, menikam kita, menikam kehidupan kita di waktu-waktu yang akan mendatang. Ikhwan asyadakumullah. Kemudian di antara hal yang bisa memudahkan agar kita memiliki anak yang soleh solehah adalah solehkan diri kita. Pastikan diri kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita ingin anak kita soleh, maka solehkan diri kita. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu yang taat kepada Allah. Wahai para ayah, jadilah ayah yang taat. Kalau ingin menikah anak yang soleh, jadilah kita ayah yang taat kepada Allah. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga hati, jaga makanan yang kita makan. Ingat, ketika kita bermaksiat kepada Allah di belakang pintu, maka akan berdampak kepada anak kita di luar rumah kita. Maka irasadakumullah, taatlah kepada Allah, istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah batasan Allah, maka Allah Subhanahu akan menjagamu, menjaga diri kita dan juga menjaga anak-anak kita. Ikhwan irasadakumullah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang sangat salih. Beliau sangat menjaga, beliau sangat hati-hati, tidak mau membawa harta yang haram, tidak mau memberikan harta yang haram kepada anaknya. Beliau tidak takut anaknya miskin. Beliau tidak takut anaknya miskin. Tidak menggunakan kekuasaannya untuk apa? Untuk memperkaya diri. Bahkan dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anak yang dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai anak-anakku, ketika aku meninggal dunia kemungkinan akan 2. Imma salihin, boleh jadi engkau menjadi anak yang soleh, dan aku tidak khawatir ketika engkau menjadi orang yang soleh. Fallahu yatawalla salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanggung, menjaga anak-anak yang soleh. Aku gak khawatir. Kemudian wa imma talihin, boleh jadi yang kedua adalah talih, tidak soleh. Falau'inu ala ma'asyatillah, dan aku tidak meninggalkan harta yang banyak sehingga membuat kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan asadakumullah, maka kesolehan ayah, kesolehan ibu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ikhwan asadakumullah. Kemudian yang terakhir, agar kita, anak-anak kita yang pertama, kedua dan seterusnya menjadi anak yang soleh, maka pastikan kita sebagai ayah, sebagai ibu menjadi ayah yang berbakti kepada orang tua kita.